jantung saya sudah berhenti sebetulnya. Hmm. Kalimat firman itu betul-betul jadi bersuara luar biasa. Betul-betul bahwa kita waktu mendoakan orang itu seharusnya kita mengharapkan ya. Mengharapkan apa yang kita doakan jadi bukan basa-basi. Dan kalau ada orang tanya, Pak, waktu lagi tit itu kan sudah meninggal tuh, Bapak ada pengalaman apa? Ketika Anda menghadapi critical condition, di mana itu masalah betul-betul menyangkut hidup mati, pertanyaan itu mau nggak mau muncul. Pak Cip di titik ini melihat kematian itu seperti apa, Pak Cip? Penting bahwa hidup kita tuh bukan punya kita. Kita seringkali pikir kita bisa pakai sesuka-suka gitu ya. Ini yang seringkali banyak orang, apalagi orang reform, terlalu banyak teori, akhirnya relasi dia dengan Tuhan hilang, terus pengalaman bersama Tuhan juga nggak ada. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Antonius Un di dalam podcast Truth and Love yang diselenggarakan oleh Gary Kebonjeruk. Bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kita bersama dengan Pendeta Sucipto Subeno. Terima kasih Pak Cip untuk waktunya. Ini adalah satu kesempatan yang sangat indah kita bisa mendengarkan Pak Cip setelah Pendeta Stephen Tong umumkan di Indonesia Arena bahwa Pak Cip melewati masa sakit yang sangat kritikal, boleh dibilang near death experience. Apa yang terjadi Pak Cip di dalam masa sakit yang sangat mengagetkan ini? Ya, hal pertama yang tentu saya perlu syukuri ya, hari ini saya masih bisa berdiri atau duduk di sini bisa ketemu dengan Pak Kun. Ya seperti tadi sudah dikatakan bahwa peristiwa itu sebetulnya tidak diduga sama sekali gitu ya. Jadi kejadian ini betul-betul sebetulnya sebuah cara Tuhan yang unik begitu. Saya sebetulnya tidak ada rencana dan sama sekali sampai detik terakhir saya operasi, saya tidak punya gejala penyakit jantung sama sekali. Jadi aktivitas saya oke, seluruh kegiatan oke. Kalau dibilang sakit jantung itu enggak. Saya masih bisa loncat sana, loncat sini, saya masih bisa naik turun di proyek. Tapi tiba-tiba satu waktu di 2 tahun lalu itu mah saya di akhir tahun itu sakit. Ya kemudian pada saat yang sama saya rasa di reform kita nggak baca kebetulan. Saat yang sama tiba-tiba istri saya membaca ada iklan diskon besar MCU medical check up di Malaka. Terus pikir ya ini mah begini mungkin ada mah akut atau apa yang perlu dicek. So kita akhirnya putuskan untuk pergi ke Malaka untuk check up untuk mah. Kemudian di dalam perjalanan sebelum sampai pergi ke check up-nya ternyata ketahuan bahwa mah saya bukan karena sakit tapi karena obat. Saya minum obat diabetes yang mengganggu mah dan itulah yang membuat mah saya sakit. Tapi karena sudah bayar ya jadi akhirnya berangkat dan waktu itulah ketika sedang treadmill kaget sekali dokternya karena dia bilang ini jantung Anda bermasalah. Nah singkat cerita balik ke Jakarta kemudian di Siloam dicek ya nggak bisa bohong gitu ya. Data dari EKG, data dari echo, USG, jantung semua menunjuk bahwa ini bukan urusan sederhana gitu. Harus tadinya pikir ada 1 atau 2 buntu sehingga bisa di-stent. Singkat cerita karena saya waktu itu ada perlu pelayanan, saya pergi pelayanan balik langsung di-stent. Dokternya yang stent kaget. Ternyata setelah di-stent, setelah di kateter, ternyata buntunya lebih dari 8 titik. 3 pembuluh darah utama semua buntu dan lebih dari 8 titik, 8 tempat dan 1 itu cukup panjang. Dia bilang nggak bisa ini di-stent karena terlalu banyak dan berbahaya. Dia usul untuk bypass. Nah waktu itu saya pikir pelayanan menjelang Oktober sampai Desember itu padat luar biasa. Sehingga saya tunda pergi ke Januari. Nah waktu akhir Oktober
saya masih banyak pelayanan awal November waktu itu. Saya sedang dalam rapat di Surabaya untuk Momentum, tiba-tiba Pendeta Sivenong telepon. Ya, dia cuma tanya, "Cipto, gimana lagi ngapain?" Saya bilang, "Lagi rapat, Patong, rapat Momentum di Surabaya." "Enggak, maksud saya katanya kamu kesehatanmu masalah." "Oh, iya Patong, dideteksi jantung. Tapi saya rencana operasi Januari." Patong marah terus bilang, "Kamu pulang sekarang juga, saya nggak mau kamu mati. Operasi sekarang juga." Gitu ya. Singkat cerita, gara-gara itu juga saya langsung balik ke Jakarta, kemudian operasilah. Dan ternyata operasinya tidak lancar seperti biasa. Pemilihan tempat di Jakarta karena beberapa pertimbangan Pak Tong dan sebagainya bilang, selama ini CABG, bypass jantung itu ya it's about 1 week operation gitu. Jadi saat masuk operasi 2 hari ICU, 4 hari, 3 hari, kadang-kadang bisa sampai 5 hari kalau kita ya perlu lama. Itu dalam 1 minggu sudah pulang rumah. Ya tinggal nanti 3 bulan sampai 6 bulan itu pemulihan gitu. Tapi ceritanya ternyata nggak seperti itu. Tiba-tiba terjadi perdarahan hebat. Nah itulah yang hampir menyita nyawa gitu ya. Jadi saya waktu itu belum terlalu sadar setelah operasi pertama, tapi saya tahu seluruh tim di ICU panik. Kemudian saya nggak sadar lagi, rupanya itu operasi kedua. Dan saat itulah dokternya bilang jantung saya sudah berhenti sebetulnya. Cuman ya bersyukurlah waktu itu kondisi lagi terbuka. Jadi jantung saya itu dijambret sama dia, dicabut. Dan itu membuat hidup lagi. Kalau saya waktu itu tertutup, dia nggak bisa apa-apa ya, paling di CPR ya. Dan itu nggak tentu bisa balikin lagi gitu. Kenapa begitu? Karena waktu itu perdarahan, kalau nggak salah, saya nggak salah dibilang itu 500 mili per jam. Padahal transfusi tercepat itu 300 mili per jam. Waduh. Jadi tekor. Berarti kan, berarti kalau habis terus habis. Nah terus habis itu kemudian ya dokter PTKV-nya ini cukup pandai dan cukup gesit ya. Terus dia putuskan coba kalau di flush dia bilang. Lalu untunglah ada 2 jemaat Bintaro yang memang udah standby karena udah pikir-pikir untuk transfusi. Lalu diambil langsung darah segar itu ditransfusiin masuk. 2 orang. Saya nggak tahu berapa banyak, mungkin sekitar ya 300 kali 2 gitu. Dan itu menolong. Menolong, terus kemudian dengan alasan itulah kemudian dokternya memutuskan flushing. Jadi pakai darah PMI maupun darah yang ada di stok siloam dicuci. Jadi 8 liter darah masuk ke saya. Jadi darah asli saya dikeluarin, dibuang. Ganti. Jadi waktu terakhir dokternya bilang, ya kamu sudah nggak punya darah sendiri. Itu darah yang ada di kamu itu semua punya orang. Satu kalimat dari dokter PTKV-nya, bukan Kristen, tapi dia sangat ngelihat, dia tahu saya pendeta. Dia bilang, "Pak Cip, terlalu banyak orang yang sayang Bapak. Banyak yang doain. Kalau enggak Bapak sudah lewat ini." Kalimat itu buat saya seperti menempel. Selama ini saya kalau oke saya doain. Itu biasanya ya sekedar kita mendoakan, tapi tanpa perasaan atau keyakinan terlalu besar bahwa doaku itu akan merubah sesuatu. Ya karena ya kita doain lah, dia sakit gua doain gitu. Sebaliknya juga ketika kita sakit terus kita dengar orang doain, saya doain kamu ya, ya kita senang. Tapi ya oke lah ada orang doain. Tapi impact-nya seperti apa itu saya nggak terlalu merasa something big. Tapi kalimat itu betul-betul waktu saya baca lagi, Paulus bilang, ini aku bisa begini karena doamu. Wah, kata itu betul-betul, kalimat firman itu betul-betul jadi bersuara luar biasa. This is about your prayer. Saya sempat share itu juga di jemaat, saya bilang, seringkali kita doain kita nggak ngarep apa-apa, tapi
kalimat ini benar-benar kalimat yang benar. This is happen because of your prayer. Jadi itu salah satu hal yang saya rasa menolong saya lewat. Artinya Pak Cip, betul-betul bahwa kita waktu mendoakan orang itu seharusnya kita mengharapkan ya, mengharapkan apa yang kita doakan jadi bukan basa-basi atau ya kita sungkan-sungkanan kita mendoakan orang. Pak Cip, di dalam seluruh perjalanan iman Pak Cip yang begitu panjang dan juga pengalaman yang boleh dikatakan sangat menakutkan ini, kebenaran apa yang Pak Cip paling pikir, paling besar Pak Cip? Satu hal yang terus menjadi pergumulan saya paling besar adalah ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah saya semakin menyadari bahwa kehidupan itu betul-betul harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya waktu itu berpikir kalau saya dikasih hidup lagi ini, so what? Gitu ya. Saya merasa kenapa saya nggak usah pulang? Dan kalau ada orang tanya, "Pak, waktu lagi lagi itu kan sudah meninggal tuh, Bapak ada pengalaman apa?" Saya bilang, "Enggak lah, nggak ada pengalaman apa-apa, gua tidur aja." Maksudnya lagi dibius kan gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa. Cuman saya waktu kemudian sadar dan saya tahu itu begitu, mungkin mencekamnya itu waktu di ICCU itu sesudah operasi. Jadi itu saya merasa meskipun saya nggak tahu kejadian apapun sampai sudah di kamar. Jadi selama di ICCU itu paniknya dokter, termasuk dokter saya sampai datang pergi ke Jakarta, itu dokter-dokter yang ada di situ seluruh tim itu sampai ya beberapa dokter utamanya itu sampai dilibatin, terus petugas paramediknya itu, begitu kayaknya perlakuannya tuh extremely beda dengan semua ya, kan itu di situ beberapa orang yang sedang habis operasi gitu kan. Saya ngerasa ada something serious dan saya juga merasa badan saya gitu, kondisinya tuh drop sekali gitu. Nah, saya waktu itu cuman tahu paniknya orang sekeliling. Jadi saya cuman merasa this is critical gitu. Tapi nggak tahu apa terjadi critical. Sampai saya baru tahu dapat ceritanya waktu saya sudah di kamar. Begitu kamar baru dokternya cerita apa yang terjadi. Nah, waktu itulah saya cuman mikir, mestinya kenapa ya ini? Gitu. Maybe mestinya mungkin kalau aku nggak ada terus gimana gitu ya. Ini kan ICCU kan. Berarti ya mungkin kalau sampai kenapa-napa ya gue bisa selesai di sini gitu. Dan itu yang kemudian menjadi satu gebrakan baru dan itu juga memberikan drive dan itu membuat sesudah itu spirit saya beda. Jadi saya nggak mau ngalah udah gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin juga sampai sekarang saya relatively bisa lebih cepat terasa pulih gitu ya. Mungkin orang-orang sampai dokternya juga bilang, "Wah, Bapak ya istilahnya saya udah orang tua gitu, kakek-kakek masih semangat tinggi begitu." Tapi itu pelajaran penting bahwa hidup kita tuh bukan punya kita. Kita seringkali pikir kita bisa pakai sesuka-suka gitu ya. Tapi waktu itu saya pikir iya, mau lewatlah hari ini gitu. Kalau lewat ya terus pertanggungjawabannya gimana? Jadi ini satu pembelajaran serius. Terus saya mulai bertanya, so what? Apa aja yang saya harus kerjakan? Apa yang Tuhan kasih sama saya, seberapa saya bisa kerjakan sebaik mungkin. Nah itu panggilan awal itu kembali seperti disegarkan ulang gitu. Nah kita seringkali di tengah-tengah dunia model sekarang ini kan hidup ya sehari demi sehari, lewat demi lewat gitu ya. Kita kehilangan arah, kita kehilangan sebetulnya mau kemana sih arah ke depan. Mungkin ini satu pembelajaran yang membuat kita nggak terlena dengan aktivitas harian kita. Itu hal pertama yang mungkin saya seriously gumulkan. Hal kedua adalah momen. Saya sampai cukup lama bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya gitu. Kenapa saya harus operasi kemarin gitu, sementara saya pengennya Januari, karena kalau Januari itu banyak korban yang terjadi itu nggak terjadi, artinya bisa terselamatkan, maksudnya bisa saya kerjakan dengan sebaik mungkin paling enggak gitu ya.
Terus korban-korban orang-orang yang harusnya dapat pelayanan saya dan saya terlibat di dalamnya banyak sekali dan momen-momen besar, event-event besar sekali, dan itu saya nggak bisa semua. Itu saya betul-betul yang waktu Patung bilang tanggal 24 Desember Oh, yang di arena. Arena itu, saya 3 hari yang lalu, itu betul-betul 3 hari. Jadi tanggal 21 Desember itulah, ya saya nggak tahu siapa yang kasih tahu Patung gitu ya. Tanggal 21 Desember itulah baru vonis dokter mengatakan, "Oke, seluruh organmu sekarang sudah bisa terfungsikan kembali." Meskipun paru-paru saya katanya nggak mungkin 100% balik. Tapi saya bersyukur ginjal bisa balik, liver bisa balik. Jadi itu tadinya shutdown semua. Jadi operasi yang panjang itu bikin itu semua shutdown. Jadi dokter tuh mati-matian untuk refungsikan kembali. Takut sekali ginjal sama liver saya jebol. Kalau itu sampai jebol kan ya liver habis lah kalau kita jebol. Terus kalau ginjal, wah cuci darah ya nasibnya juga biasanya nggak tahu panjang begitu dan nggak bisa kerja lagi udah. Nah, untungnya ginjal, liver balik. Paru yang cukup panjang. Dari operasi itu terus masalah paru tuh saya sempat cuma pulang sehari sesak napas karena kerendam lagi, balik lagi masuk sampai akhirnya sekitar tanggal 16 mungkin 16 Desember itu saya pulang dengan target tanggal 21 tuh mesti balik untuk cek terakhir. Kalau cek terakhir itu tidak ada tambah perembesan dan penyedotan itu dikasih selang untuk keluarin itu bisa menghabiskan, berarti oke, sudah nggak ada tambahan rembesan lagi, berarti kita bisa anggap oke, tinggal penyembuhan, pemulihan gitu. Nah itu 21 Desember, tapi setelah itu baru start pemulihannya. Jadi saya baru Januari itu bisa mulai ngelihat WA lagi, baru mulai bisa mikirin pelayanan lagi. Selebihnya sih boleh dibilang jalan itu cuman dari sini sampai ke ujung situ. Saya disuruh jalan tiap hari, dipaksa suruh jalan supaya paru-paru itu rada berjalan. Ya saya cuma jalan dari ujung kamar saya sampai ke pintu depan, balik lagi. Itu kalau sudah 3-4 kali sudah mulai kerasa ngos-ngos gitu ya. Sekarang sudah bisa balik lagi ke 6.000, 8.000 step sehari. Itu berkat. Nah, saya melihat bahwa semua asumsi-asumsi kita seringkali kita punya pola pikir ya. Tapi timing itu menurut saya kalau kita bisa bersandar sama Tuhan, kita bisa melihat banyak urusan lain yang mungkin kita nggak duga. Ya, Pak Tong juga bilang gitu, ya lu bilang lu bisa selesaikan ini itu, tapi kalau gara-gara kamu nggak operasi terus tiba-tiba 1 bulan kemudian atau 2 minggu kemudian kamu jedot terus mati. Who knows? Betul gitu ya. Terus kita pikir kalau kita sudah selesaikan semua berarti semua bisa beres. Itu juga asumsi. Betul. Iya juga gitu ya. Memang faktanya setelah akibat operasi itu dan saya 3 bulan memang banyak korban yang terjadi gitu. Tapi ya mungkin saya kemudian pikir mungkin ini juga one of my trial gitu ya, hal yang Tuhan kasih sama saya untuk saya mesti kerjain. Berarti memang by moment ya inilah hal yang menjadi PR baru yang harus saya pikirkan ulang, punya tugas yang lebih berat, yang lebih banyak, dan sebagainya gitu. Nah, saya mulai melihat ada beberapa hal yang tadinya saya pikir gak bisa selesai, akhirnya selesai. Nah itu saya belajar tentang antara momen yang Tuhan lakukan kepada kita dengan apa yang kita asumsikan seolah-olah itu momennya saya. Jadi time constraint itu menjadi satu hal yang seringkali apalagi kita di dunia sekarang ya. Semua serba cepat. Apa mau ini mesti kerja gitu. Kita kadang-kadang miss Tuhan sebetulnya timingnya di mana sih? Apa yang Tuhan mau dan kapan gitu ya. Nah kita seringkali kapannya itu sudah hilang dah. Pokoknya kira-kira Tuhan mau ini gua yang ngatur kapan. Nah ini hal kedua yang saya sedang belajar. Mencoba melihat
kapannya Tuhan. Nah, mungkin ini 2 aspek yang on the way ya, ke depan ini menjadi pergumulan masih. Saya kenal Pak Cip sudah lebih 20 tahun, Pak Cip juga boleh dibilang guru saya belajar dari sekolah, dari SET, Institute Reform, juga pelayanan di Surabaya. Saya tahu Pak Cip bukan orang yang membuang waktu di dalam pelayanan, betul-betul hidup yang dipakai Tuhan sangat ketat dari dulu ya. Lalu, kemudian tadi Pak Cip katakan bahwa ada satu refreshing yang baru. Apa bedanya? Sebab saya juga tahu Pak Cip kan selama ini orang yang sangat ketat pakai waktu untuk Tuhan, tidak buang waktu. Kalau biasa kan orang buang waktu, lalu dia setelah ngalami begini jadi pakai waktu. Nah, di Pak Cip ini di mana bedanya Pak Cip? Eh, Kayaknya Pak Anton terlalu berlebihan tuh. Actually, ya saya nggak serajin itu mungkin ya. Ya mungkin kalau dibilang saya terlalu malas juga enggak gitu ya. Tapi anyway mungkin secara waktu, ya saya memang sangat sangat sangat, apa namanya, eee, ribet dengan waktu. Jadi saya tuh orang yang berjuang untuk membayar waktu. Itu dari dulu karena saya di dunia kerja juga, saya orang proyek itu kalau 1 hari telat kerjaan itu dendanya nggak ketulungan tuh, gitu. Itu hitungannya harian. Jadi sudah terbiasa kalau udah ada target harus selesai. Tapi seperti tadi saya katakan, waktu itu kadang saya berusaha untuk mengkudeta waktu. Artinya aku atur waktu dan aku berkuasa atas waktu. Sejak ini saya berubah. Saya belajar, oke, saya dikasih tanggung jawab untuk atur waktu. Tapi mungkin ada momen yang saya mesti gumuli di hadapan Tuhan. Karena kadang-kadang waktunya Tuhan nggak sama dengan waktunya saya. Gitu. Dan itu yang sangat sangat berat menjadi pergumulan cukup panjang sebelum operasi sampai sesudah operasi. Saya bertanya terus. Antara waktuku sama waktunya Tuhan beda. Antara saya pengen dengan apa yang Tuhan lakukan beda. Nah, pertanyaannya adalah apa yang saya mesti pelajari? Ya, itu ini yang menjadi pergumulan berat dan saya merasa ketika kita berhadapan dengan peristiwa yang seperti ini, antara saya mau menjalankan waktu saya atau schedule saya dengan Tuhan menginterupsi dan dengan schedule-nya Tuhan, lalu kita bisa belajar apa yang harusnya saya responi terhadap hal itu. Ketika kita bisa merespon dengan tepat, maka kita bisa mendapatkan advantage lagi di belakang. Dan kita bisa tahu sebetulnya kesalahan apa di dalam penetapan waktu. Apalagi seperti tadi saya katakan ya, kita ada di dalam dunia sekarang yang semuanya serba kejar waktu. Apapun tuh cepat, apapun cepat gitu. Dan kadang-kadang waktu kita cepat, kita udah nggak mikir panjang, apalagi mikir Tuhan mau apa, itu udah nggak masuk agenda gitu ya. Jadi agendanya adalah gua mau apa gitu. Nah, ini yang buat saya ini something yang very serious dan mungkin buat kita juga satu pergumulan besar. Anak-anak muda Pak Cip yang masih jauh dari pengalaman near death experience ini Pak ya, apa yang Pak Cip lihat mereka mesti antisipasi Pak Cip? Nah, itulah yang menurut saya ya, sebetulnya near death experience itu bukan cuman orang tua doang ya. Anak muda pun bisa tiba-tiba ngalami begituan begitu. Problemnya adalah seperti saya juga rasakan, saya tadinya enggak pikir apa-apa. Kenapa? Karena sampai detik terakhir besok pagi saya operasi, hari ini saya masih pecilakan, artinya saya masih lari sana lari sini, sampai ya para perawat segala macam itu bingung gitu. Karena saya bisa masuk pagi check in kayak hotel aja, check in di Siloam pagi, periksa darah, periksa ini itu, terus saya siang hilang. Saya ngilang pulang karena saya ada pelayanan, sore kelar pelayanan saya balik lagi. Check in lagi gitu ya, masuk ke dalam gitu. Kenapa? Ya mereka melihat, "Loh, Bapak nggak ada sesek nggak? Bapak nggak ada nyeri-nyeri di dada?" Enggak. Lah, kok nggak kayak orang sakit gitu ya? Ya memang. Cuman faktanya ya cek itunya ya data medisnya nggak bisa bohong. Emang buntu kan gitu ya. Cuman kalau ditanya secara gejala visual depan nggak ada apa-apa. Nah, jadi akhirnya saya merasa kenapa mesti sekarang?
Itu pertanyaan serius, kenapa mesti sekarang? Gitu. Jadi waktu itu harus terjadi sekarang. Itu buat saya masih menjadi pertanyaan serius. Sebetulnya kenapa gue diinterupsi gitu ya. Nah, ini pembelajaran yang cukup panjang tapi belum tuntas ya sampai hari ini. Tetapi ya itu tadi, buat anak muda paling jengkel kalau dia merasa dia diinterupsi. Iya, betul betul. Nggak suka sekali kalau Betul. ada apa ya, dia mau ngapain terus tiba-tiba terjadi interupsi. Itu mereka bisa brutal gitu. Nah, saya mau ngajak mikir ulang gitu ya. Sepintas kita bisa melihat mungkin interupsi itu terjadi dari orang tua kita, dari guru kita, atau dari teman kita, atau bahkan dari gereja atau dari, tapi coba pikir ulang lah gitu. Artinya Tuhan kadang-kadang memang membiarkan hal itu terjadi karena ada rencana tertentu di belakang yang Dia mau garap. Nah, kalau kita nggak bisa lihat itu, ada banyak risiko bisa terjadi. Kesatu, saya bisa menyesali dan saya bisa marah karena interupsi itu. Kedua, saya jadi juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih brutal. Artinya nggak menanggap itu positif tapi menanggap itu sebagai negatif. Sehingga akhirnya efeknya juga jadi lebih buruk. Pelajaran yang seharusnya kita bisa dapat nggak bisa dapat gitu ya. Terus yang ketiga ya itu tadi, seharusnya saya bisa menggumulkan setelah interupsi seperti itu Tuhan maunya apa sebetulnya ke belakang, sehingga ada kuliah baru yang kita bisa dapat. Nah, kalau kita nggak bisa menyikapi itu, ya kuliahnya hilang gitu ya. Nah, ini mungkin lebih signifikan kepada anak muda yang di mana pengalaman berikutnya itu sangat menentukan. Buat saya andai kata saya dapat pembelajaran banyak, umur saya udah tinggal pendek gitu ya. Jadi ya dipakai tapi impact-nya ya sisa umur saya gitu. Tapi kalau anak muda mengalami hal seperti ini, dia bisa dapat sesuatu, impact-nya panjang buat hidup dia. Dia bisa belajar banyak, dia bisa get banyak untuk ya dia bisa berkembang buat macam-macam pelayanan dia, pekerjaan dia, hidupnya dia juga. Pak Cip, apa hubungan atau bagaimana menjelaskan tentang momen dan kehendak Allah di dalam konteks seperti ini? Buat saya ini pergumulan yang very personal. Jadi kita bisa belajar teologi waktu, teori waktu secara general. Tapi begitu kita bicara momen, itu personal. Momen yang saya hadapi dengan momen yang orang lain nggak sama-sama sekali. So momen itu adalah sesuatu pergumulan yang buat saya tergantung seberapa kita berelasi dengan Tuhan. Kalau tidak, momen itu akan menjadi just kronos, atau ya kalau kita mau anggap sebagai momen kita, problemnya di interpretasinya nanti. Jadi saya akan ngelihat itu semua cuma dari kepentingan saya, dari maunya saya, dari urusan ya circle saya. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita udah melihat apa-apa cuma putarannya di diri kita, kita nggak bisa melihat apa-apa secara besar. Ketika saya bisa mengkaitkan momen dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, meskipun itu bisa memakai berbagai cara ya, maksudnya ya seperti tadi, interupsi itu kan bisa terjadi dari banyak hal. Bisa terjadi dari situasi, misalnya saya mau pergi tiba-tiba hujan, itu pun juga satu interupsi. Bisa terjadi dari orang tua, mau pergi nggak boleh atau apa, bisa terjadi dari guru, whatever lah. Caranya bisa macam. Tapi ketika saya menghadapi sebuah interupsi, kemudian kita bisa menangkap bahwa interupsi itu bukan sekedar interupsi, tetapi ada satu momen lain yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, ini pertanyaannya adalah koneksinya kemana? Seringkali kita nggak pernah, ya mungkin terlalu drastis ya, tapi mungkin bisa kejadian, apalagi anak-anak muda gitu, nggak pernah mengkaitkan apa yang terjadi itu dengan apa Tuhan mau, kehendak Tuhan mau apa. Kita ya udah pikir cuman ya berdasarkan hukum kausalitas dunia aja gitu. Ini kenapa bapakku tiba-tiba gua nggak kasih begini gitu. Tuhan, Tuhan, nggak ada hubungan gitu ya, selalu gitu. Nah, ya mungkin kalau habis denger ini mungkin cobalah dikit, sejenak aja berhenti cuma tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Apa yang Tuhan mau sama saya? Sehingga ada satu celah baru yang kita buka. Tuhan sedang mau bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itu juga membiasakan nanti di setiap aspek kehidupan kita, kita membuka celah kepada Tuhan. Jadi artinya kita membiarkan Tuhan bersuara tanda petik ya ke dalam kita, sehingga kita bisa tahu Tuhan pasti nggak apa ya, nggak ngawur lah gitu ya.
ini kalau sudah terjadi begini, kita kan nggak percaya kebetulan. Pasti ada something yang Tuhan mau. Nah, apa itu? Ayo kita gumuli. Mungkin nggak langsung kita bisa tahu. Ya, saya juga merasa saya bergumul panjang untuk mau lihat terus abis ini mau gimana gitu. Tapi nanti begitu karena saya ada koneksi itu, setiap saat saya di belakangnya saya akan coba lihat Tuhan mau apa dengan ini gitu. Di setiap aspek. Terus kerjaan-kerjaan yang tadi saya bilang terbengkalai semua. Terus ada dampak positifnya kah? Ada hasil apa yang bisa kita lihat? Lalu ini ke depannya mau dikemanakan? Nah, kalau kita bisa lihat itu lama-lama kita peka pimpinan Tuhan sama diri kita personally. Ini yang seringkali banyak orang, apalagi orang reform, terlalu banyak teori, akhirnya relasi dia dengan Tuhan hilang, terus pengalaman bersama Tuhan juga nggak ada. Sayang saya bilang, seharusnya ya kita nggak perlu extremely kayak orang karismatik apa-apa, kayaknya Tuhan datang terus ngopi bareng gitu. Nggak perlu seperti itu, cuman bukan berarti kita kemudian lose Relasi terus dengan nggak ada hubungan sama Tuhan sama sekali. Justru menurut saya inilah kekuatan doktrin sama implementasi kehidupan tuh mesti nyambung gitu. Bagus ya. Pak Cip, ngomong-ngomong Pak Cip, saya tertarik. Bu Susi sama anak-anak siap kalau Pak Cip dipanggil Tuhan waktu itu? Wah, mesti nanya sama mereka. Dari Istri saya sih panik, jujur istri saya panik sekali dan kelihatan takut luar biasa. Gitu. Anak-anak lebih nggak kelihatan secara extremely gitu. Tapi dari activity mereka, komitmen mereka sampai ya mereka begadangin saya di rumah sakit, terus sampai selama saya sekian lama di rumah sakit mereka rela-rela pulang kantor itu ya tidur di kamar di rumah sakit gitu temenin. Mereka concern, tapi seharusnya ya mereka juga anak Tuhan. Jadi kalau memang sewaktu-waktu saya harus pulang, saya udah berkali-kali bilang sama mereka, jangan pusing, kita semua harus pulang kok. Gitu. Tinggal timingnya kapan itu nggak ada yang bisa ngomong gitu ya. Nggak berarti yang lebih tua mesti pulang duluan itu nggak ada teorinya gitu. Jadi tapi ya memang istri cukup panik. Pak Cip, waktu itu yang agak sedikit ekstrim pertanyaannya. Tadi waktu itu ada bayangan misalnya pikir persiapan peti, rumah duka, enggak ya? Enggak ya? Enggak. Karena ya tadi ya, waktu saya sebelum operasi gak ada apa-apa. Setelah operasi itu 2 operasi kritikal sampai saya keluar ICU, saya sebetulnya nggak tahu sejauh kritikal apa, cuman ngelihat gejala kan. Jadi ngelihat paniknya, ya Susi masuknya tuh panik gitu ya, dokter yang tim dokter yang terlibat di dalam itu wah udah itu dokter PTKV-nya tuh sehari mungkin 2 kali 3 kali. PTKV itu apa sorry Pak? Bedah toraks. Bedah, oh oke. Jadi kan ada dokter jantung, ada dokter bedah jantung, bedah toraks gitu ya, bedah toraks dan kardiovaskular itu PTKV. Jadi ada 2 gitu. Nah ini sampai dokter jantung tiap hari nyanggungin tuh 2 kali ya. Waktu itu masih Ibu Dokter Ira, istrinya Pak Tobing. Nah, terus salah satu dokter jantung seniornya Dokter Antonianya itu juga sampai datang, padahal bukan dokter yang sebetulnya bukan tim, tapi dia juga datang. Terus kemudian ya dokter PTKV-nya datang, dokter anestesinya tuh hampir terus perhatiin. Wah itu kerasa. Jadi saya cuma merasakan something critical, tapi nggak tahu sampai berapa kritis gitu. Jadi dan saya dalam keadaan selama itu tuh kayaknya dibikin setengah sadar. Jadi saya nggak purely sadar banget. Nah, memang ada problem dari sejak sebelumnya saya udah kasih tahu. Saya tuh peka sakit. Jadi ambang sakitnya tuh rendah sekali. Orang lain kalau dicubit belum sakit, saya kesentuh udah sakit. Nah, jadi mereka tuh sangat jaga supaya saya jangan sampai sakit. Jadi mungkin cukup banyak saya tuh dikasih obat bius secara terbatas. Makanya dokter anestesinya terus ada itu rupanya. Karena itu obat bius rupanya jalan secara di ICU, jalan secara seluruh ranjang.
Jadi mereka tinggal buka aja gitu, ya udah jalan gitu. Kan kita lewat selang semua kan. Jadi nggak ada suntik-suntik lagi. Jadi itu semua saya nggak tahu apa yang masuk gitu. Nah, jadi nggak sempat pikir itu. Jadi saya baru tahu critical yang dibilang near death itu waktu saya udah di kamar dan kondisinya sudah lewat semua. I Jadi see. saya waktu masuk kamar itu karena semua sudah lewat. Critical position-nya sudah lewat. Ya, tapi belum tuntas gitu ya, kayak liver, ginjal itu sudah mulai aktif lagi tapi belum tuntas. Jadi tinggal pengobatan terus sampai beres. Nah, paru itu juga gitu. Sudah bisa berfungsi cuma belum sampai tuntas. Jadi dilatih terus di kamar. Tapi sudah lewat critical point gitu. Jadi ya udah sampai di kamar waktu tahu semua, tahu. Puji Tuhan. Jadi ya enggak kepikir ya. Pak Cip di titik ini melihat kematian itu seperti apa, Pak Cip? Buat saya dari dulu ya cukup lama sih udah mikirin ini gitu. Buat saya merasa ya waktu hidup, mungkin poinnya adalah saya adalah orang yang sangat concern dengan waktu. Jadi buat saya, ya saya tahu perbedaan antara kekekalan dan kesementaraan itu adalah waktu. Jadi ya yang namanya manusia nggak usah diprolong lah. Saya berkali-kali bilang sama keluarga, kalau aku sampai sakit dan aku waktunya pulang, nggak usah diperpanjang. Nggak usah perpanjang, nggak usah macam-macam pakai segala macam peralatan. Aku pulang. Jangan sampai aku jadi tidak pulang dan kemudian jadi beban semua orang yang nggak penting. Kenapa? Karena bukan itu tujuan hidup. Betul. Jadi itu poin penting. Kalau orang nggak kenal Tuhan, ya dia mati-matian takut kalau dia berangkat. Karena dia berangkat bakal kemana itu kan dia udah tahu bakal kemana. Jadi dia akan prolong sebanyak-banyaknya, selama-lamanya jangan sampai pulang, begitu kan? Karena dia pulangnya tahu kemana, begitu. Tapi kalau kita anak Tuhan, kenapa mesti ribut dengan itu? Ya kalau kamu sudah selesai pulanglah. Saya berkali-kali bilang jangan bikin panjang saya bikin enggak sama hidup saya kalau saya waktunya pulang. Nggak usah perpanjang dan nggak usah bikin ulah misalnya harus habisin duit lah apalah, nggak usah pulang. Ya, jadi selama hidup saya rasa gitu. Kalau saya masih hidup ya saya harus jadi berkat. Kalau enggak ya secepatnya pulang lah. Mau ngapain di sini? Gitu ya. Secara worldview Pak Cip ya kan, Pak Cip senang teknologi, sains ya. Pak Cip melihat dengan ini kan juga kita lihat Tuhan pakai teknologi sains. Gimana Pak Cip jelasin ini Pak Cip? Ya balik lagi ya. Semua materi ciptaan itu selalu punya dua sisi kan ya. Tuhan bisa pakai, setan juga pakai, gitu ya. Dan di dalam kasus seperti ini pun saya melihat dua-dua juga bisa begitu. Sehingga kita perlu sangat wise. Ya misalnya ya peralatan-peralatan itu bisa menolong. Saya selalu mengatakan peralatan medis dipakai jika hal itu akan membawa kesembuhan buat kita. Tapi kalau peralatan medis dipakai for the sake of peralatan medis itu buat saya nggak pas. Gitu. Kita bukan objek daripada peralatan medis. Yes. Tapi peralatan medis harus mensupport supaya saya bisa hidup balik, supaya saya bisa sehat. Kalau itu tidak membuat saya bisa sehat, ya buat apa itu dipasang? Gitu kan. Jadi peralatan medis itu bagus, tapi penggunaannya itu mesti jelas. Ini arahnya kemana? Gitu. Kalau arahnya tidak jelas, nah itu yang bikin kacau, bingung mau pakainya gimana, gitu. Nah itu juga sama obat. Saya ngalami pergunjingan obat ini, gitu. Obat punya hasil teknologi juga, dan obat itu, ya itu tadi bisa dipakai untuk A dan dipakai untuk B, dan ternyata dua kelompok dokter pun bisa ribut untuk masalah penggunaan obat, gitu kan. Karena ada kepentingan A dan kepentingan B. Nah dalam hal itu ya kembali lagi kita bisa melihat. Nah bagaimana caranya kita dengan bijaksana tahu, dan ini saya juga jadi belajar tuh obat-obatan itu, dan saya dulu memang saya pakai obat, jadi saya selalu pelajari itu obat. Jadi ya ada baiknya kita juga ngerti gitu obat yang diberlakukan ke kita, dan kita juga bisa dengar dan diskusi sampai para dokter. Kepentingan seperti ketika saya terjadi perembasan darah itu antiplateletnya saya harus di stop sementara. Antiplatelet itu apa Pak Cip? Antiplatelet itu adalah obat yang bisa menahan supaya fungsi trombosit tidak terlalu kuat, sehingga kalau trombosit itu kuat kan kalau kita kena luka dia terus ngering kan. Betul. Segera kering karena kalau enggak kita perdarahan terus kan. Nah ini justru malah dihambat supaya enggak kering.
Kenapa enggak kering? Karena jantung yang baru disambung-sambung bypass, itu kalau kecepatan kering dia jadi plak. Terus ada satu yang paling kritikal kenapa saya harus pakai double, itu kan ada satu pembuluh saya nggak bisa dijam, akhirnya dikerok. Nah itu sangat rawan terjadinya plak, bisa buntu ulang. Nah itu menuntut adanya double platelet tadi. Tapi meanwhile karena double platelet berarti kan darah itu cair sekali dan tidak gampang untuk beku. Nah itu membuat perembesan itu bisa tambah meskipun penyebab perembesannya nggak dari situ, nggak absolut dari situ. Tapi itu membuat semakin tambah susah untuk hilang. Sehingga ada dokter kemudian pertimbangkan gimana kalau kita stop sementara sampai ininya beres. Ya udah nanti habis itu pakai lagi kayak gitu-gitu. Nah itu jadi ya saya bilang ya setiap obat memang seperti begitu ya. Jadi ya waktu pertama kali banyak saya lama-lama bilang enggak lah. Enggak semua perlu diminum gitu ya, dan itu saya konsul sama dokternya semua, ini kayaknya nggak usah, ya udah nggak usah gitu. Nah tinggal yang urgent, apa ini buat apa, ya itu yang diminum gitu. Sekarang ini saya masih minum 8 pil, pil ya? karena ya ada 2 yang buat diabetes karena saya ada pradiabetes, bahkan yang juga udah diabetes, terus kemudian saya mesti minum 2 yang untuk jaga jantung, fungsi jantungnya, terus 2 yang untuk jaga plateletnya tadi, penyembuhan itu urusan pembuluh darah. Jadi ini sering kalau bilang jantungnya diapain? Jantung saya nggak ada apa-apa, jantung saya sehat-sehat, urusannya di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah yang buntu, nah itu kan urusan itu 2, terus ada 2 lagi yang buat untuk jaga saya punya paru sama alergik. Gitu. Nah itu. Pak Cip kan juga menggumuli pergumulan kontemporer, postmodern dan seterusnya. Lihat pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam konteks seperti ini ya, lalu lihat refleksi kontemporer apa yang Pak Cip bisa bagikan? Mungkin problem yang paling besar ya, dunia kita hari ini tuh kehilangan epistemological consideration. Kita tuh jalanin apa-apa itu hampir nggak pernah lagi mikir benar atau nggak benar. Meskipun itu hal yang paling penting dan absolut. Cuman problemnya adalah karena kita seringkali ujung-ujungnya kita nggak tahu solusinya apa. Akhirnya kita malas ngurusin ke sana. Nah, ketika Anda menghadapi critical condition di mana itu masalah betul-betul menyangkut hidup mati, pertanyaan itu mau nggak mau muncul. Ini langkah benar apa salah? Nah saat itu baru sadar, ini nggak bisa tema yang diabaikan begitu saja atau dianggap ya percuma diurusin, gak ada jawabannya. Wah, kalau kita udah kritikal di dalam antara hidup dan mati, lu nggak ada jawabannya sama dengan lu nggak tahu mau itu atau mau mati. Nah, selama tidak ada masalah kritikal mungkin nggak terlalu serius kali ya. Kita pikir. Nah mungkin juga sama tuh anak-anak muda merasa hidupnya masih panjang, terus biasanya nggak banyak masalah, orang tuanya yang banyak masalah, begitu kan? Dia cuma ribut sekolah, biasanya masalahnya cuma itu. Akhirnya ya gampang sekali memang urusan benar salah itu nggak terlalu serius buat mereka. Nah, kemarin saya di Kupang saya keras bicara itu. Anak-anak muda tolong pikir baik-baik. Kalian tuh salah benar, kalian pikir gak apa-apa, toh anggap enteng, terus mikirnya pragmatis. Kalian tahu nggak keputusan kalian kalau kali ini salah, nanti ujungnya di belakang. Dan itu panjang sekali. Kalau saya salah benar, ujungnya cuma tinggal mungkin umur saya berapa sih? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, paling banter 35 tahun, nggak sampai 100. Kalian masih berapa? Gitu. Nah coba pikir, urusan benar salah itu jangan dicuekin. Kita hidup di era posmo yang lu ributin juga nggak ada jawabannya. Itu repot. Ya sampai lu kritis aja nanti baru tahu kalau jawabannya perlu gitu. Dan buat saya nggak ada jawaban kecuali balik sama Tuhan, nggak ada jawaban. Kebenarannya cuma di sono sih soalnya. Gitu. Saya kenal Pak Cip sebagai orang yang nggak takut apapun. Kali ini ada ketakutan Pak Cip? Nggak takut ya? Setelah dengar semua cerita atau setelah melewati semua proses ini? Enggak, saya nggak pernah takut sampai terakhir. Jadi orang pada bilang takut operasi, enggak. Saya takut mati, enggak juga.
Saya justru takut saya nggak bisa ngelihat apa yang Tuhan mau saya kerjain. Itu pertanyaan terus selama saya masih di rumah sakit pun saya tanya, kenapa gue mesti hidup? Kenapa gue mesti hidup? Ini mau ngapain ke depan? Itu buat saya hal yang paling serius. Tapi kalau urusan mati nggak pernah takut saya dari dulu. Titik terakhir sebelum bius atau sebelum tidur, sebelum masuk operasi, Pak Cip mikir apa, Pak Cip? Nggak mikir apa-apa jujur. Oh ya? Jujur nggak mikir apa-apa, justru saya ngobrol enak. Karena saya nggak tahu ya, saya sangat percaya sama si dokter BTKV-nya. Dokternya itu dokter cewek, ganas sekali, maksudnya strict sekali orangnya, confidence-nya tinggi. Terus dia baru ketemu saya itu malamnya mau besok operasi. Ngomong langsung saya ngerasa ini orang bisa dipegang. Nah selama dia bisa dipegang, oke. Terus yang kedua yang paling berbahaya kan dokter anestesi. Karena ini operasi besar. Nah dokter anestesinya itu adalah kakak tingkat dari, mungkin Pak Anton kenal dokter Yoskowara. Oh iya sih. Bapak ya, dokter saya dokter anestesi top juga. Oke. Nah, saya ajak konsul sama dia. Tahu nggak dokter? Saya tahu. Oh itu strictly kencengnya luar biasa. Oh saya kenal. Terus dia sempat udah ketemu kan. Jadi dua dokter utama yang handling saya percaya. Karena saya prinsipnya itu saya mesti bisa pegang siapa yang handling gitu. Selama saya bisa percaya ya aman gitu. Ya udah, terus waktu saya masuk tutup BTKV yang gimana? Oke. Saya diajakin ngobrol sama dia, sementara si dokter anestesi langsung jalanin aja. Jadi kalau dulu menurut saya masih ngeri karena kan kerasa mau disuntik lah apa. Sekarang kan sudah pakai dari infus itu langsung sama dia disambungin, nggak ngomong, Pak mulai ya kita bius ya. Ya gitu. Terus ya udah, terus tidur aja udah. Jadi saya nggak ngerasa, ya betul-betul sih. Makanya pagi disiapin untuk operasi, nggak berasa apa-apa sih memang. Puji Tuhan. 2 bulan saat ini kan kira-kira 2 bulan, 3 bulan ya. Pak Cip activity sudah normal seluruhnya? Menuju normal. Karena kemarin waktu saya paksa jadi 2 kali khotbah. Biasanya sekarang ini saya khotbah, saya nggak sampai tuntas. Jadi saya cuma khotbah tok, terus saya turun. Jadi habis sampai betul berkat, itu balik ke liturgis. Kedua juga gitu. Baru waktu kemarin itu karena perjamuan itu udah hampir habis. Jadi tinggal doa berkat, jadi tak terusin sampai habis 2 kali kebaktian. Terus sore itu masih saya harus mimpin katekesasi 2 sesi. Nah habis itu saya ambruk. Jadi batuk sekali, riaknya itu sampai hijau seberhari-hari. Terus kalau sisi itu keluar darah. Jadi itu diduga karena ispa. Jadi saya terlalu banyak teriak. Khotbah panjang. Padahal dulu bisa sehari 5 sesi, ya masalah gitu ya. 4 sesi itu umum gitu ya. Acara itu juga sama sih, 2 kali kebaktian tambah 2 kali sesi katekesasi itu kan tiap semester pasti 2 kali ngalamin itu gitu loh, dan nggak pernah ada masalah gitu. Tapi sekarang masih kayaknya nggak ngangkat. Pak Cip, yang terakhir closing remark, apa pesan Pak Cip untuk saudara-saudara di luar sana yang mendengarkan siaran ini? Bagi saya seringkali di dalam kehidupan kita orang Kristen, kita ke gereja. Tapi seringkali seperti tadi saya katakan, sebetulnya hidup Kristen kita tidak intact dengan Tuhan secara kalau mau katakan pakai istilah Kierkegaard itu existential gitu ya. Ada personal relation yang betul-betul very personal gitu ya. Dan ketika kita sudah mengalami satu peristiwa tertentu, itu momen eksistensial itu serius. Celakanya kalau sepanjang kita hidup baik-baik itu kita nggak punya pengalaman sama sekali. Sehingga ketika akhirnya kita berhadapan dengan situasi krisis, itulah pengalaman pertama dan menjadi keterkejutan buat kita. Karena kita nggak siap hati dengan itu. Jadi saya menganjurkan jangan tunggu sampai terjadi situasi krisis gitu ya. Mari kita coba mulai dari sekarang ini. Cobalah
Saya selalu mengatakan sama jemaat, cobalah kalau mau mutusin apa-apa berhenti sejenak, tanya sama Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau hari ini di sini, di tempat saya, mutusin kira-kira Engkau pilih yang mana Tuhan? Saya ikut deh. Kalau Tuhan nggak suka, saya pasti enggak. Kalau Tuhan suka, meskipun saya nggak suka, saya pasti ikut." Just a simple that gitu ya. Mungkin kita bisa salah, tapi kita membiasakan untuk mengkaitkan momen hidup kita dengan Tuhan. Dan itu nggak nunggu, kalau kayak saya begitu, sudah tunggu critical condition, krisis mau mati gitu, terus baru menggumulkan hal itu tuh menurut saya kok sayang gitu. Kalau bisa di dalam daily kita sudah biasakan, sehingga momen-momen itu mungkin akan sangat menolong buat kita. Keberadaan Tuhan bersama kita itu menguatkan sekali, sangat-sangat menguatkan. Karena kita tahu kita nggak sendiri, dan kita juga tahu andai kata apapun, ya ada Tuhan. Artinya kalau saya mesti pulang pun, ya Tuhan mau saya pulang, mau apa ya. Lu mau nggak mau pun tetap gue pasti pulang gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, kalau Tuhan nggak kasih kita pulang, mau pulang pun nggak pulang-pulang begitu kan. Jadi itu membuat kita lebih lebih clear gitu. Mungkin itulah. Terima kasih banyak Pak Cip untuk berbagi sharing yang sangat berharga bagi kita sekalian. Demikian podcast kita pada kali ini, sampai bertemu di dalam seri berikutnya. Tuhan memberkati.